Siap. Mulai. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini udah siap belajar? Siap? Ada yang tidak membawa buku catatannya? Siapa yang nggak bawa buku? Bawa semua? Oke. Absen dulu ya. Kayaknya di banyak yang nggak berangkat. Temenmu pada kemana? Sakit? Siapa yang sakit? Luki. Al-Fahri izin ya. Alfian, Azam Abdillah, Bintang. Bintang kemana? Lomba apa sakit? Kaisar Faris Akbar. Lomba apa ini Kaisar? Futsal. Depta Agusta. Dapi Depo. Evan keluar ya ini ya. Fadil Zaim. Luki. Lutfi. Dinar. Rizal. Ajril. Keluar. Rafa. Fetra ada nggak Fetra? Zaki. Naufal. Reja. Rian. Tegar. Rizky. Udah. Oke, hari ini kita akan meneruskan bab selanjutnya karena kemarin kita sudah belajar tentang bab Rasul Ulul Azmi. Masih ingat kemarin ayat yang kita hafalkan bersama tentang Rasul Ulul Azmi? Kemarin surat apa? Al apa? Al-Ahqaf ayat 35. Coba kita sebelum memulai materi baru kita lantunkan bersama-sama ayat surat Al-Ahqaf. Masih hafal enggak? Masih hafal enggak? Coba tunjuk tangan siapa yang masih hafal. Tunjuk tangan. Siapa yang masih hafal? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada yang hafal silahkan dibuka bukunya masing-masing. Kita baca bersama-sama surat Al-Ahqaf. Ayo, Alpian bukunya mana? Udah? Ada? Sudah dibuka buku masing-masing? Oke, kita lantunkan bersama-sama Wahid, Isnin, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa
Maka bersabarlah kaum Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar ajab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikannya. Mereka seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat. saja. Pada siang hari tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Oke. Ayat tersebut menjelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Kita kemarin sudah bahas. Rasul Ulul Azmi itu adalah seorang nabi atau rasul yang diberikan oleh Allah itu keteguhan hati dan kesabaran yang amat sangat luar biasa. Siapa saja Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Coba Zah minta tolong. Alfian, salah satunya siapa Alfian? Rasul Ulul Azmi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tegar? Nabi? Siapa lagi? Isa. Nabi Isa. Kita pegang dulu, nanti kita koreksi bersama. Coba selanjutnya, tadi ada kata Alfian itu Nabi Ibrahim. Terus Nabi Isa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi siapa Azam? Nabi Muhammad juga. Siapa Dinar? Nabi Muhammad juga. Musa. Nabi Musa. Isa. Nabi Isa. Soleh. Hah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atau Nabi Soleh? Nabi Soleh ada? Nggak ada. Kenapa Nabi Soleh tadi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ibrahim. Ibrahim. Nabi Nuh. Oke, sebenarnya ada berapa sih Rasulullah Azmi itu? 5. Yang pertama? Nabi Nuh. Kedua? Ibrahim. Ketiga? Musa. Keempat? Isa. Kelima? Nabi Muhammad. Kelima nabi tersebut itu memiliki julukan Rasul Ulul Azmi karena ketabahannya yang sangat luar biasa. Salah satunya kemarin di semester yang 1 kemarin kita sudah belajar tentang mujizat, irhas, karomah. Nah, kalau Nabi Nuh salah satu mujizatnya apa? Membuat kapal. Allah itu memberikan mukjizat kepada Rasul Ulul Azmi itu gunanya apa? Ada yang tahu nggak gunanya Allah itu memberikan mukjizat kepada mereka? Tahu nggak apa? Oke, untuk meyakinkan para orang-orang kafir agar mengikuti jalan yang baik atau masuk agama Islam. Kemarin sudah pernah kan kita nonton mukjizat Nabi Musa. Nah, itu diberikan Allah mukjizat berupa tongkat dan menaklukkan siapa? Fir'aun. Takluk nggak Fir'aun lama-lama? Takluk, karena selain tongkat itu difungsikannya buat apa? Sungai dibelah. Terus kemarin ada cerita itu kan, Alfian masih ingat nggak? Waktu Fir'aun lihat air berdarah itu? Ya. Itu tentang apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Kenapa airnya bisa berdarah? Karena dibelah. Dibelah. Ya. Ada yang masih ingat nggak cerita Nabi Musa? Kita flashback ke materi kemarin, nanti kita kaitkan lagi. Tahu nggak? Diberi mukjizat. Diberi mujizat berupa tongkat. Ya itu lagi lah ya. Nah, kemarin itu dibandingkan Fir'aun itu manggil, istilahnya dukunnya ya, dukunnya Fir'aun itu dipanggil buat bandingkan air merah yang dikasih bubuk atau apa kemarin. Masih ingat nggak? Masih kan, ternyata dia airnya berubah menjadi putih lagi, dan saat itu Fir'aun mengaku kalah. Fahim tuh? Nah, oke, hari ini kita langsung masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela.
materi ini Zah harap kalian bisa nanti memahami tentang pengertian apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kemudian ada beberapa akhlak terpuji dan akhlak tercela yang kita akan pelajari di semester 2 kelas 8. Sebelumnya kita kelas 1 kemarin sudah belajar tentang akhlak terpuji dan tercela, tetapi di kelas 8 ini kita berbeda akhlak terpuji dan tercelanya. Sebelum masuk ke materi, akhlak tercela itu apa sih? Akhlak tercela itu apa? Tidak baik. Akhlak tidak Baik. Kalau terpuji, akhlak yang baik. Mencuri tercela atau terpuji? Tercela. Menolong tercela apa terpuji? Puji. Nah, itu adalah akhlak tercela dan Oke, sekarang kita mencatat sedikit. Setelah itu nanti Ustazah akan kasih tugas buat kalian. Tugasnya masih rahasia. Tercela ada hasad, dendam, ghibah. Oke, ini akhlak tercela dan akhlak terpujinya. Silahkan kalian tulis dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Ada 4 akhlak terpuji dan 4 akhlak tercela yang kita pelajari. Sudah? Akhlak terpuji ada husnuzon, tawadu, tasamu, ta'awun. Kemudian akhlak tercela ada hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Sudah ditulis? Kalian familiar nggak sama kata-kata ini? Husnuzon, suuzon, tawadu, tasamu, ta'awun. Familiar nggak sama kata-kata ini? Hah? Yang mana yang paling familiar? Tawadu. Selain tawadu? Hasad. Apa itu hasad? Katanya familiar. Oke, nanti kita bahas bersama-sama ya. Sudah nulisnya Rian? Udah? Siapa yang belum selesai? Udah? Belum Zah. Kenapa belum? Penamu di mana? Tinggalan Zah. Kok bisa? Saya pinjemin pena dengan syarat besok harus bawa pena. Sekolah kalau pena ketinggalan apa yang mau dipakai? Nanti istirahat beli pena. Udah Tegar? Nah, Siapa yang belum? Udah semua? Oke, kalau sudah semua kita bahas sekarang. Husnuzon. Kalian familiar dengan kata husnuzon?
Husnuzon itu apa sih? Apa Alpian husnuzon? Hah? Husnuzon? Coba tunjuk tangan. Husnuzon apa? Dapi Depo? Berprasangka Baik. berprasangka baik. Lawan katanya apa sih? Suuzon. Suuzon lawan katanya yaitu adalah prasangka buruk. Nah, husnuzon itu prasangka baik, atau kita itu kalau melihat temen itu mentang-mentang mukanya serem, melihatnya lah orang itu galak, itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Sangka. Suuzon. Fahim tum? Aimna. Kalau tawadu rendah hati, tidak sombong, ya, tidak sombong dan rendah hati itu tawadu. Lawan kata dari tawadu apa? Takabur. Artinya apa takabur? Sombong. Tasamuh. Sekarang tasamuh itu apa? Apa tasamuh? Familiar nggak sama kata-kata tasamuh? Nggak familiar? Tasamuh itu artinya toleransi. Toleransi. Sedangkan ta'awun adalah tolong menolong. Oke, untuk akhlak tercela kita bahas besok. Ustazah punya tugas dari akhlak terpuji ini. Ustazah mau bagi kelompok ke kalian ya. Nanti ada yang kelompoknya 3 orang, ada yang 4 orang. Ustazah bagi. Nanti silakan bergabung sama kelompok masing-masing ya. Oke? Oke nggak? Oke, kelompok dari sana ada Azam, satu kelompok dengan Dinar dan Tegar. Ayo mengelompok. Ayo Dinar sama Tegar, mengelompok Dinar Tegar. Kemudian Reza, Dapi dan Lutfi. Oke, selanjutnya tadi ada Lutfi. Dinar gabung ke kelompoknya Azam. Lutfi, Reza sama Dapi Depo. Ayo mengelompok. Kesana aja, kesana. Kok Reza sih? Siapa? Reja. Kemudian sama siapa itu ya? Luki nggak ada ya? Reja, kemudian siapa tadi? Rizal di sana ya, udahan ya. Alpian dulu, Alpian gabung sama Rizky sama Rian. Yo, selanjutnya 4 orang berkelompok. Ya. Yang belum dapat kelompok 4 orang, Zaki sama Rafa geser. Menggabung. Oke. Tugas yang akan Ustazah berikan. Nah, di sini sudah Ustazah siapkan kertas lembar kerja buat kalian. Di sini sudah ada kelas, silahkan nanti kalian tulis kelas kalian, kelas 85 ya. Kemudian nama anggotanya siapa saja silahkan dituliskan. Nah, di sini kalian cermati gambar yang ada di kertas, kemudian kalian mengarang cerita bebas ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini tuh ya, silahkan dibuat cerita sesuka hati kalian
Ya, misal Tegar berjalan-jalan, kemudian lihat ada nenek-nenek kayak gitu ya. Pada suatu hari diceritakan kayak gitu juga nggak apa-apa. Terserah kalian. Oke, silakan bekerja sama tim. Semua orang kerja ya, semua timnya kerja, nggak ada yang cuman diem-diem saja. Nilai kekompakan kelompok kalian nanti ya. Saya beri waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan tugas itu. Kalian silakan buat cerita, terserah kalian ceritanya bagaimana, alurnya seperti apa ya. Kemudian tugas itu kalian presentasikan di depan bersama kelompoknya. Ayo, Azamnya diajak. Gimana Zah? Ya, kamu balik ke sini loh, Dek. Sini. Nah. Paham? Itu gambar apa, Rafa? Toleransi. Coba dibuat cerita dari gambar itu. Bisa kan? Kalian pernah cerita sama temen nggak? Pernah kan rempek kayak gitu ceritanya? Pasti tahu lah kalian bikin cerita. Ya, ditulis di bawahnya ya. Apa? Ini gambar ini diceritakan. Misal pada suatu hari ada Dapi, ada Lutfi, dan ada Rijal. Mereka itu ngelihat ada tiba-tiba Rijal datang, misalnya kayak gitu. Ya kayak gitulah kalian bercerita. Masa jadi ustazah ntar yang ngajarin. Apa? Oke, silakan dibikin. Gimana Tegar, bisa? Ini gambar tentang apa sih? Hah? Menolong nenek-nenek. Silahkan dibikin cerita yuk. Sebisanya. Nanti silakan dipresentasikan. Bisa? Tentang apa itu? Gambar apa itu? Upacara. Nah, anak kecil sedang salim sama gurunya. Coba dibuat cerita. Apa itu adegan upacara, kemudian sebelum upacara salim-saliman dulu atau gimana? Silakan dibuat. Ayo Pian. Bikin cerita biasa loh, Dek. Ini waktunya cuma 10 menit ya. Kurang 9 menit lagi. Yuk, 9 menit lagi. Waktunya tinggal 9 menit lagi. Ada ketika dia bermain gitar, kamu Tidak bisa? Bernama Lutfi. Bermain gitar gitu aja loh. Siapa yang bermain gitar tuh? Lutfi. Ayo dibikin langsung, diceritakan. Masih bingung? Hah? Masih mikir ceritanya? Ya kamu bikin cerita. Dari ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. 6 orang. Ada 6 orang pertemanan. Misal namanya Rafa, Reza, Rama, Rizky. Nah, nggak apa-apa kan, cuman perumpamaan loh, Dek. Cuma untuk cerita. Nah, hah? Udah?
Diceritakan aja dalam sebuah perkumpulan atau mereka itu sedang bermain adegan drama atau apa yang menceritakan tentang berbagai ragam suku, budaya, dan agama. Seperti itu kan bisa. Udah bisa? Yuk, mulai ditulis. Ayo, ini kelompok ini udah selesai, Moan. Bisa? Kelompoknya Tegar? Siapa yang sudah mulai menceritakan? Yang belum ketemu inspirasi siapa? Udah semua? Waktunya tinggal 7 menit. Ayo, udah ketemu belum kamu? Ya udah, kamu ibaratkan agama Kristen, Buddha, terus ya Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Cina, orang Buddha, Katolik. Nah, udah tulis-tulis saja. Sebisa kamu bikin ceritanya. Iya, nanti maju. Enggak apa-apa. Sebisa kan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Udah selesai? Kalau sudah selesai, bisa ngomong ke Zaza, saya sudah selesai, Zah, kelompok kami. Dah? Gimana? Kenapa, Rizal? Semuanya ikut andil. Oke, boleh. Yuk, kelompok dari Rizal, Dapi, dan Lutfi udah selesai. Kalian sambil mengerjakan, sambil memperhatikan ya. Kelompok yang sudah selesai akan maju ke depan. Udah siap maju ke depan? Ntar dulu, kelompok siapa lagi yang udah selesai? Udah selesai belum, Dek? Obomu? Udah? Oke. Yuk, kelompok yang sudah selesai disiapkan, nanti maju ke depan bersama kelompoknya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo, siapa yang belum? Kelompok Rafa? Masih kelompok Rafa yang belum. Ayo, 1 menit, Pak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju duluan? Coba, siapa? Oke, kelompok Rizal, ayo maju duluan. Silakan dibuka dulu, salam. Hah? Boleh. Yuk maju sini, Dek. Sini. Sini. Udah. Saya Ren. Siapa moderator? Moderator itu yang salam pembukaan kami dari kelompok itu. Yuk, siapa moderatornya? Dapi? Ya. Oke. Silakan Dapi.
Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Riza, Lutfi, dan Depo ingin menyampaikan cerita pendek tentang Suzon yang akan disampaikan oleh Riza. Pada suatu hari ada seorang kakek-kakek yang bernama Riza dan ada dua anak muda yang bernama Lutfi dan Depo. Seorang sedang bermain gitar dan kakek-kakek yang bernama Riza mengajak ke masjid untuk sholat maghrib, dan keduanya anak muda itu berprasangka buruk pada kakek-kakek itu Suzon dan dikiranya mau diculik dan dikiranya mau dicekek atau diculik. Oke, gambarnya ini ya, kasih tahu temen-temennya. Itu gambarnya. Ini gambarnya. Nah, dari gambar tersebut itu katanya berprasangka buruk kalau si siapa? Si anak muda. Anak mudanya siapa aja? Lutfi dan Depo. Lutfi sama Depo itu mau dicekek sama kakek yang bernama Rizal tuh ya. Nah, itu disebut akhlak tercela yang berupa Suzon. Sudah, itu aja ceritanya. Coba dari temen tanyain, ada yang mau bertanya nggak tentang cerita tersebut? Tanyain, ayo moderator. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada yang tanyakan, sudah jelas? Oke, ditutup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi? Ayo, kelompok Alpian. Tepuk tangan dulu. Oke, good job ya. Dia mengarang cerita ini luar biasa. Yuk, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rizky, Rian, Alpian akan mempresentasikan sikap tawaduk yang akan dibacakan oleh Alpian. Di suatu saat sekolah, murid-murid sedang melaksanakan upacara di lapangan sekolah. Saat selesai upacara, para murid-murid bersalaman dengan para guru-guru. Salah satu sikap tawadu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan nggak tentang, kasih tahu dong ke teman-teman yang gambarnya seperti apa? Nah, itu gambar apa itu? Sikap tawadu. Sikap tawadu yang berupa apa? Rendah hati. Rendah hati. Ini gambarnya tentang apa ini? Salaman. Ini ya. Bisa dilihat gambarnya? Gambar apa? Siswa sedang bersaliman dengan gurunya. Ini termasuk apa tadi, Alfian? Sikap tawadu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ditutup, Rian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Yuk. Ayo, barisnya yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaki Reja Depta Rapa akan mempresentasikan sikap tasamuh yang akan dipresentasikan Depta. Ya, Depta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada suatu hari ada 6 orang sekawan yang sedang bermain. Lalu setelah sekian lama mereka bermain terdengar suara azan zuhur. Anang yang seorang muslim langsung berhenti bermain dan langsung berangkat ke masjid. Dan 5 orang teman yang berbeda agama langsung berhenti main pula karena mereka menghormati Anang yang akan menunaikan sholat zuhur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Coba dilihatkan dulu gambarnya ke teman-temannya. Lihat gambarnya. Nih, di sini ada gambar peta Indonesia. Dan di depan gambar peta Indonesia ini ada apa aja? Ada orang yang memakaikan busana itu sesuai dengan agama ataupun adat ataupun suku. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau tidak ada yang tanyakan, Za bertanya dulu ya sama kelompok Rafa ini yang terdiri dari 4 orang. Ini termasuk apa? Toleh atau tasam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tegar, Asam dan Dinar ingin menyampaikan sikap tahun yang akan disampaikan oleh Tegar. Pada suatu hari saya dan teman-teman ingin berangkat sekolah. Ketika di jalan saya menemukan nenek-nenek yang ingin nyebrang lalu lintas. Karena nenek itu yang sudah sangat tua, kita dan teman-teman membantu untuk menyeberangi lalu lintas. Setelah itu sesampai nyebrang lalu lintas kita langsung buru-buru berangkat sekolah. Oke, sudah ditunjukkan dulu dong gambarnya ke temennya. Nih gambarnya ada 3 orang yang berupa 2 anak muda yang akan pergi sekolah dan 1 nenek-nenek yang akan nyebrang. Ya nggak, Gar? Ini tidak berani nyebrang, akhirnya diseberangkan oleh Tegar dan kawan-kawan. Termasuk ahlak apa, Tegar? Ahlak apa? Ta'awun itu ahlak apa? Nolong-nolong. Tercela atau terpuji? Terpuji. Ada yang menanyakan? Apa? Kenapa? Katanya bisa nyebrang sendiri, nggak harus ditolongin. Oke, coba dengarkan. Ada pertanyaan dari Rizal. Kenapa neneknya harus diseberangkan, Zah? Padahal kan neneknya bisa nyebrang sendiri. Yuk, coba dijawab. Karena neneknya sudah tua. Karena neneknya sudah tua. Tuh, terus gimana? Ada sangka lagi ya? Cukup, Zah. Cukup. Oke, terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Oke, ada yang tanya lagi? Nggak ada. Cukup sekian cukup? dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, sudah ya. Nah, dari 4 gambar tadi itu sudah Ustazah kasih. Ini merupakan gambaran tentang akhlak terpuji. Tadi karena Ustazah itu kemarin kan mencari gambar tentang husnuzon atau berbaik sangka, itu sepertinya kalian ntar gak mudeng sama gambar itu. Jadi Zah buatin gambar yang seperti ini, kebalikan dari husnuzon yaitu suuzon. Lawan kata suuzon adalah husnuzon ya. Ini adalah prasangka buruk terhadap nih kakek-kakek ini ya. Kemudian ini kelompoknya Alpian ya tadi ya? Siapa? Oh, Kembar Rija. Kemudian ini adalah contoh dari tawadu. Salah satu contoh dari tawadu tuh ini. Bersalam-salaman dengan, kalau kalian ketemu ustadznya ya ustadz yang disalimi, tapi jangan kalau ketemu ustazahnya Zah salim. Jangan ya, cukup assalamualaikum ustazah, seperti itu aja. Itu adalah salah satu contoh tawadu
yang sangat ringan yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah maupun lingkungan Pondok. Fahim tuh? Nah. Kemudian ada di sini tadi yang ditanyain Rizal, Zah kenapa kok neneknya itu dadak dituntun Zah? Nggak bisa jalan sendiri apa Zah? Nah di gambar sini neneknya itu udah tua sekali pakai tongkat. Nah si Tegar itu ngelihat nggak tega, kasihan mau nyebrang. Akhirnya diseberangkan karena sudah tertanam akhlak terpuji yaitu berupa ta'awun, tolong menolong. Kalau ta'awun dalam lingkungan sekolah hal kecil saja ya, membantu memungut sampah. Ya, sampah yang ada itu kalian bisa pungut, taruh di tong sampah. Itu sama dengan tolong menolong agar tidak terjadi banjir. Sampah itu menyebabkan banjir loh, percaya nggak? Percaya. Menyumbat aliran air ya. Itu dampaknya fatal nggak untuk kita? Fatal kan? Oke. Kemudian next, ini ada akhlak terpuji yang berupa apa ini? Toleransi. Di sini ada orang Cina, ada orang Buddha, ada orang Islam, orang Bali juga ini ya, orang Bali yang bahasanya Bali gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bahasanya orang Bali nggak? Nggak ada. Yang Hindu. Orang Bali tuh ngomongnya gimana? Dek kayak gitu ya, ada de-nya pokoknya ya. Ini ada orang Bali juga. Terus ini orang apa nih? Katolik atau Kristen kayak gitu ya, gereja-gereja. Nah, di sini mereka kumpul menjadi satu. Di sini ada peta Indonesia yang artinya harus bertoleransi dan saling menghargai antara suku, agama maupun budaya. Kenapa harus bertoleransi? Kenapa? Apa Dek? Kenapa harus bertoleransi? Karena Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa Bhinneka Tunggal Ika tuh? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetap satu. Kenapa harus toleransi? Siapa yang mau menambahin kenapa kita tuh harus toleransi? Siapa? Apa Lutfi? Kenapa kita harus toleransi? Kenapa? Menghormati. Hah? Menghormati agama lain. Iya, kenapa kita harus menghormati agama lain? Karena dalam di Indonesia. Apa? Coba Davi, kenapa kita harus menghormati agama lain? Apa? Kenapa? Halo ya. Kenapa Zaki harus menghormati agama lain? Ayo, kenapa? Di Indonesia bukan cuma satu agama. Karena di Indonesia bukan cuma satu agama. Apa Rian? Kenapa kita harus menghormati sih agama-agama lain, suku-suku yang lain? Karena sesama memiliki agama. Apa? Memiliki agama. Memiliki agama. Kenapa Rizky? Karena apa? Karena untuk bersatu, biar tidak membedakan satu sama lain. Oh, untuk bersatu, nggak bedakan satu sama lain. Alfian, apa sih menurut Alfian itu? Kenapa kita agamanya berbeda tapi harus saling toleransi? Kenapa? Karena kita harus bersatu. Bersatu. Ya. Apa? Dapi? Depta. Karena bertoleransi itu penting. Pentingnya kenapa toleransi? Karena kita harus menghormati agama lain. Iya, kenapa harus dihormati agama lain itu? Kenapa coba? Kenapa? Kita berbeda. Berbeda. Iya, karena ada perbedaan itu kita harus bersatu. Tujuannya kita berbeda dan bersatu itu untuk apa? Apa Rafa? Untuk Oke, coba ambil contoh yang paling gampang kalian di pondok. Banyak orang-orang ada yang dari Lampung, ada yang dari Padang, ada yang dari Metro. Semuanya banyak kan, bukan cuma dari Batanghari tok toh? Akur nggak kalian di kamar?
Nah, tujuan kita untuk bertoleransi itu apa? Biar akur, damai, terjalin keserasian, kenyamanan, iya nggak? Kalau kita akur nyaman nggak tinggal di situ? Nyaman? Nyaman? Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kesimpulannya apa dari materi tasamu, ta'awun, tawadu, dan husnuzon ini intinya apa? Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Ya, kesimpulannya akhlak terpuji dan akhlak tercela. Terus apa? Kita harus bisa melakukan atau mencontohkan sikap yang terpuji dan meninggalkan yang tercela. Belajarlah. Ustazah juga sama-sama belajar ya. Walaupun meninggalkan sesuatu yang tercela itu sulit atau susah, tapi kita akan coba pelan. Fahim tuh? Fahim. Nah, karena waktunya sudah habis, tugasnya ini Zah kumpul, nanti Zah beri nilai, Zah simpen. Untuk minggu besok kita lanjutkan materi selanjutnya. Nggak ada yang bertanya beneran nih? Nggak ada yang bertanya? Coba kita ulang. Kalau husnuzan tadi apa? Prasangka baik. Tawadu, tasamu, Toleransi. ta'awun, Nolong. fahim tuh? Nah, oke, sekian dari Ustazah. Bila ada kata yang salah, Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi